Pertemuan para kapten kesatria sihir kerajaan Clover berakhir dengan ricuh. Mampukah Julius menengahi keributan tersebut atau malah kedatangan Nats akan semakin memperkeruh keadaan atas sikap dinginnya yang bisa saja menimbulkan kesalahpahaman? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar manga Black Clover chapter 262. Kehadiran Nats sang wakil kapten seketika memberikan secercah harapan bagi kerajaan Clover, khususnya Asta untuk bisa menyelamatkan Yami dan William. Dia yang muncul bersama iblis kecil di pundaknya sudah bersedia melatih Asta agar bisa menguasai kekuatan iblis atau barangkali bisa membuat iblisnya bersahabat dengan Asta, seperti yang kita lihat dari sosok Nats bersama iblisnya. Well, Black Clover chapter 262 diawali dengan pemandangan yang membuat seorang Asta bertanya-tanya. Ya, Nats muncul dengan iblis kecilnya bernama Guimero yang bisa menampakkan diri. Ini membuat Asta penasaran, kenapa Nats bisa dengan santainya berkomunikasi dengan iblisnya. Sedangkan yang kita tahu banyak dari tokoh yang menjadi wadah iblis hanya bisa berbicara melalui ruang dimensi. Iblis Guimero di sini seperti yang kita lihat, dia bisa keluar dengan wujudnya dan berkomunikasi dengan inangnya. Nah, merujuk pada perkataan Guimero bahwa dia hanya menggunakan wujud sementaranya, menandakan dia juga masih menyimpan wujud utamanya atau tubuh utuhnya yang mungkin akan sama dengan wujud para iblis kebanyakan. Nah, lalu bagaimana cara iblis mendapatkan tubuh utamanya bisa kita saksikan pada arc reinkarnasi, tepatnya di chapter 196 saat dimana iblis Zagreed mendapatkan tubuhnya kembali. Ya, peristiwa tersebut tentu memerlukan sebuah ritual. Untuk kasus Zagreed saat itu ia mengaktifkan sihir terlarang dengan memanfaatkan batu sihir yang mana nantinya akan membuka gerbang pembatas antar dunia dan akhirat. Nah, berbicara mengenai hal ini, para Dark Triad juga kemungkinan akan mengeluarkan iblis dengan metode yang sama, yaitu mengaktifkan gerbang pembatas antar dua dunia. Cuma yang membedakan adalah iblis Zagreed menggunakan batu sihir, sedangkan Dark Triad menggunakan kombinasi sihir kegelapan milik Yami dan sihir pohon dunia milik William. Kemudian mengenai iblis Guimero, meskipun hanya menampakkan diri dengan wujud sementara, tapi ini adalah kejadian yang sangat langka. Saya curiga Nats bukan hanya sekedar menguasai kekuatan iblisnya saja, namun dia juga bisa bekerja sama tanpa mengorbankan sesuatu, layaknya Asta yang menumbalkan tangannya, atau ini adalah bagian dari kontrak yang dibuat oleh Nats dan Guimero. Baiklah, kembali ke alur cerita. Rasa penasaran Asta terkait Nats akhirnya terjawab. Dia adalah seorang wakil kapten Black Bull yang dipilih seenaknya saja oleh Yami. Begitulah kira-kira sikap Yami dalam mengambil sebuah keputusan. Dia seperti tidak mau banyak berargumen. Ketika ia sudah menetapkan, maka itulah yang terjadi. Karena sikap inilah yang membuat Nats sepertinya membenci seorang Yami. Dan juga dia tidak pernah sekalipun pulang ke markas Black Bull. Praktis saat ini yang mengetahui identitas Nats dalam skuad Black Bull hanya Asta dan Yami saja. Nah, kemudian mengenai keberadaan Yami. Seperti yang dituturkan oleh Nats bahwa ia masih hidup. Namun jika penyelamatannya terlambat, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Untungnya saat ini Nats sedang menyusup ke kerajaan Spade, yang artinya segala sesuatu yang sedang dilakukan oleh Dark Triad mungkin dalam pengawasan Nats. Nah, pertanyaannya adalah jika Nats sedang menyusup, lalu siapakah orang yang sedang menjadi lawan bicara dari Asta? Well, mengenai hal itu kemungkinannya adalah Nats yang sekarang sedang menyusup merupakan cloning dari Nats yang saat ini ada di hadapan Asta. Artinya kejadian ini adalah bentuk atas sihir cloning milik Nats, sedangkan sihir bayangan yang sebelumnya dikeluarkan adalah sihir milik iblis Guimero. Lalu kemungkinan lainnya adalah bahwa Nats memiliki sihir teleport yang memungkinkan dirinya dapat berpindah kapanpun ia mau ke sebuah tempat yang sudah ditandai sebelumnya. Indikasi bahwa Nats memiliki sihir teleport adalah karena kemunculan mendadaknya ke tempat di mana para kapten kesatria sihir sedang berkumpul. Ya, untuk lebih jelasnya kita nantikan saja kelanjutannya. Nah, setelah Asta mendengar semua penjelasan dari Nats, kini dia pun mulai tenang dan kemudian meminta Nats untuk mengajarinya bagaimana cara menguasai kekuatan iblis.
Inilah sesuatu yang selama ini dinantikan oleh Asta. Sebagai seorang yang tak memiliki mana atau energi sihir, dia harus mulai berpikir bagaimana caranya bertarung tanpa harus mengorbankan lagi salah satu bagian tubuhnya akibat kontrak dengan sang iblis yang mendiami Grimoire-nya. Ketika nanti sudah bisa menguasai kekuatan iblisnya, maka dia akan menjadi salah satu tokoh yang sangat overpower, karena nyatanya kekuatan iblis yang mendiami Grimoire-nya adalah anti sihir, kekuatan yang menjadi musuh utama bagi para penyihir. Atau mungkin juga selain dapat menguasainya, ada baiknya jika Asta dapat bersahabat dengan iblisnya, sehingga nantinya tak hanya sekedar memanfaatkan kekuatan iblis, namun mereka berdua akan saling melengkapi satu sama lain. Well, sayangnya kita masih belum bisa melihat proses latihan mereka dalam waktu dekat ini, karena menurut Natch, Asta perlu mengistirahatkan tubuhnya dulu sebelum menjalani latihan beratnya. Dan baik Asta maupun Natch, mereka juga akan mendatangi tempat pertemuan antar para kapten kesatria sihir kerajaan Clover. Nah, kemudian keesokan harinya, tibalah waktu pertemuan antar kapten. Di sana sudah hadir semua para kapten dari skuad yang ada, minus Yami dan William yang kehadirannya digantikan oleh Yuno. Ya, setelah menerima perawatan dari sihir William, Yuno sepertinya dalam keadaan yang baik-baik saja, meskipun saya yakin bahwa psikologisnya masih buruk atas kekalahan yang diterima dari Zenon yang berhasil membawa kaptennya. Well, seperti biasa pertemuan mereka selalu saja berakhir dengan kericuhan. Pada akhirnya mereka hanya mengedepankan egonya masing-masing. Seperti misalnya Jack yang memilih untuk meninggalkan pertemuan tersebut tanpa alasan, atau Nozel yang mendeklar bahwa dialah yang pantas untuk menghajar para Dark Triad. Sedangkan Julius yang memimpin pertemuan tersebut hanya bisa terdiam melihat keributan antar para kapten. Ya, untuk Nozel saya paham bahwa dendam atas kematian ibunya oleh Megicula memang masih ada. Namun jika dirinya memilih keputusan yang salah, maka nasibnya akan sama seperti Yami dan William, bahkan lebih buruk lagi daripada itu, yaitu dia akan menyusul ibunya. Nah, yang menarik dari pertemuan mereka adalah tingkah tsundere Kapten Blue Rose yaitu Charlotte Roselli. Satu sisi dia mengkhawatirkan keselamatan Yami dan masih belum sempat mengutarakan perasaannya, namun di sisi lain dia masih mempertahankan sikap angkuhnya terhadap para lelaki. Ya, peristiwa inilah yang boleh dibilang sebagai ice breaking atas semua ketegangan yang terjadi di sepanjang chapter minggu ini. Nah, kemudian kita lihat dari sudut pandang Fugo Leon. Sepertinya dia seorang yang mampu berpikir bijaksana dikala rekan-rekannya saling sibuk berargumen. Saya kira kapten dari Crimson Lion tersebut harusnya mampu menengahi perdebatan di antara mereka. Namun sayang aksinya malah dipotong dengan kehadiran mendadak Natch dan Asta. Kehadiran mereka inilah yang sebelumnya saya curigai memanfaatkan sihir teleport. Karena seperti yang kita lihat, mereka berdua datang dari arah yang berlawanan dengan pintu masuk. Dan ditambah lagi adanya sebuah bayangan hitam yang mengiringi kedatangan mereka. Well, terlepas dari itu semua, kedatangan sang wakil Kapten Black Bull ini diharapkan mampu memecah ketegangan forum tersebut. Ya, meskipun saya yakin masih ada beberapa kapten yang akan mempersalahkan dia. Apalagi ditambah sikap dingin yang ada di wajah Natch, maka bisa saja kehadirannya memperkeruh suasana dan menimbulkan kesalahpahaman. Namun fakta bahwa Natch adalah satu-satunya orang yang sedang menyusup ke kerajaan Spade, maka mau tidak mau para kapten yang lain harus mendengar penjelasan yang akan disampaikan Natch nanti. Setidaknya dari laporannya akan membantu merumuskan sebuah solusi untuk menyelamatkan Yami dan William, serta menggagalkan Dark Triad mengaktifkan pohon Clipot. Ya, apapun itu alasannya, saya kira keputusan untuk bergerak masing-masing adalah sebuah keputusan yang bodoh. Lawan yang mereka hadapi saat ini sudah bukan lagi dikategorikan sebagai manusia, karena bagaimanapun juga ada iblis yang saling berbagi tempat dengan para inangnya yang membuat kemampuan sihirnya menjadi tak masuk akal. Dua kekuatan sihir dalam satu tubuh. Mungkin di atas kertas akan mudah dimenangkan oleh para Dark Triad, apalagi setelah mendengar laporan Yuno bahwa mereka pun belum mengeluarkan kekuatan iblisnya 100%. Ya, saya kira mereka harus berkaca pada peristiwa yang menimpa Yami maupun William. Dua kapten terbaik kerajaan Clover ini bahkan tidak mampu melawan Dark Triad jika bertarung sendirian. Harus ada kerjasama di antara para kesatria sihir jika mereka ingin mengalahkan kerajaan Spade.
Baiklah, saya kira itulah pembahasan manga Black Clover 262. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!